Pernah nggak sih kamu ngerasa hubungan yang kamu bangun dengan penuh cinta tiba-tiba hancur cuma karena hal sepele? Kadang bukan orang ketiga yang datang dari luar, tapi dari sebuah grup WhatsApp yang kelihatannya nggak berbahaya. Di video kali ini, kita akan bahas kisah nyata yang bikin banyak orang sadar betapa rapuhnya sebuah rumah tangga kalau kepercayaan mulai pudar. Jadi, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh pelajaran seperti ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Rumah tangga yang hancur karena satu grup WhatsApp. Namaku Dina, umur 32 tahun. Aku sudah menikah selama 7 tahun dengan suamiku, Raka. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 tahun yang selalu jadi alasan kami bertahan di tengah segala lelahnya hidup. Hidup kami sebenarnya sederhana saja, penuh tawa kecil, obrolan ringan sebelum tidur, dan rutinitas yang kadang terasa membosankan tapi tetap hangat. Aku pikir selama kami saling percaya dan terbuka, semua akan baik-baik saja. Aku salah. Semua berubah sejak Raka dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp kantor. Katanya, grup itu cuma buat ngobrol santai antar rekan kerja. Aku sempat senang waktu itu, karena aku pikir bagus juga dia punya lingkungan kerja yang akrab. Biasanya kan orang kalau kerja terlalu serius malah stres. Jadi waktu dia cerita tentang grup itu, aku cuma mengangguk sambil tersenyum. Ya udah, bagus dong mas. Biar kerjaan gak tegang-tegang amat. Awalnya memang terlihat wajar. Notifikasi HP-nya sering bunyi. Tapi aku gak pernah curiga. Grup kantor, pikirku, ya pasti ramai. Apalagi kalau isinya temen yang udah akrab. Tapi perlahan ada sesuatu yang berubah. Aku mulai perhatiin tingkah Raka. Dan entah kenapa rasanya ada yang aneh. Raka yang biasanya santai, sekarang jadi sering main HP. Setiap kali ada notifikasi masuk, dia langsung cepat-cepat buka, seolah takut ketinggalan sesuatu yang penting. Kadang aku lihat dia senum-senum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Pernah juga, tengah malam, saat aku lagi pura-pura tidur, aku dengar dia tertawa kecil. Aku menoleh pelan, dan kulihat cahaya layar HP menyinari wajahnya. Wajah yang dulu selalu menatapku penuh kasih, kini sibuk dengan sesuatu yang aku nggak tahu apa. Rasa curiga itu mulai muncul pelan-pelan, meskipun aku masih berusaha menyangkalnya. Aku mencoba berpikir positif ya. Mungkin grupnya memang rame, mungkin cuma gurauan kantor, tapi hatiku tetap gelisah. Apalagi setiap kali aku lewat di dekatnya, dia refleks menutup layar HP, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, aku gak tahan lagi. Aku tanya pelan, "Ada apa mas? Kok akhir-akhir ini sering banget main HP?" Dia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. "Enggak, ini cuma grup kantor, biasa. Mereka lagi bercanda." Nada bicaranya ringan, tapi entah kenapa terasa seperti jawaban yang udah disiapkan. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi cara dia menyembunyikan layarnya, cara dia tersenyum, lalu sepat-sepat mengalihkan pembicaraan semuanya, terasa janggal. Sejak saat itu, suasana di rumah jadi agak berbeda. Kami masih ngobrol, masih makan bareng, tapi ada semacam dinding tak terlihat di antara kami. Aku mulai merasa jauh. Raka enggak lagi banyak cerita tentang kerjaannya seperti dulu. Dulu dia sering pulang sambil bercerita tentang rekan-rekannya, tentang meeting, tentang proyek baru. Sekarang hanya jawaban singkat, "Ya gitu aja Din," sambil terus menatap HP-nya. Aku mencoba bersikap biasa, tapi kadang rasa curiga itu menguasai pikiranku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, kapan dia online, seberapa sering dia buka WhatsApp, bahkan kapan terakhir dia mengetik sesuatu. Aku tahu itu bukan sikap yang baik, tapi perasaan ini gak bisa aku kendalikan. Malam demi malam aku terjaga, memikirkan hal-hal yang belum tentu benar.
Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin besar rasa takut yang tumbuh di dadaku. Takut kalau ternyata ada sesuatu yang disembunyikannya. Takut kalau grup kantor itu bukan sekadar grup biasa. Aku rindu Raka yang dulu rindu versi dirinya, yang selalu terbuka, yang gak punya rahasia, yang kalau tertawa, aku tahu alasannya apa. Tapi sekarang, senyumnya terasa asing. Aku duduk di sampingnya suatu malam, mencoba mengobrol seperti biasa. Tapi bahkan saat aku bicara, matanya masih menatap layar ponsel. Saat itu, aku sadar ada sesuatu yang pelan-pelan berubah, sesuatu yang gak bisa aku abaikan lagi. Dan dari malam itu, aku tahu hidup kami gak akan sama lagi. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang awalnya terasa biasa, tapi ternyata jadi awal dari segalanya berubah. Raka baru pulang kerja, terlihat capek seperti biasa. Kami makan malam bersama, ngobrol sedikit soal anak kami yang sedang belajar menulis huruf, lalu dia pergi ke kamar mandi. Tapi malam itu, entah kenapa, perasaanku benar-benar gak tenang. Ada dorongan kuat dalam hatiku untuk membuka ponselnya. Aku tahu itu salah. Aku tahu gak seharusnya aku melanggar privasinya. Tapi logikaku kalah sama rasa curiga dan ketakutan yang sudah menumpuk selama berminggu-minggu. Tanganku bergetar saat aku mengambil HP Nia yang tergeletak di meja. Layar masih menyala karena dia baru saja membuka WhatsApp. Aku menatap lama layar itu, ragu antara ingin tahu dan takut tahu. Tapi akhirnya, jempolku bergerak sendiri. Aku buka grup yang sering bikin dia tertawa malam-malam itu. Grup yang selama ini dia bilang cuma grup kantor biasa. Waktu aku buka, jantungku langsung berdegup keras. Awalnya memang ada beberapa obrolan seputar kerjaan deadline proyek, jadwal meeting, laporan, tapi semakin aku scroll ke atas, isi chatnya mulai berubah. Bercandaan yang awalnya ringan, perlahan jadi lebih pribadi. Ada satu nama yang muncul berkali-kali di layar. Nia. Aku tahu nama itu. Dia rekan sekantor Raka yang pernah disebut sekilas waktu mereka kerja lembur bareng. Tapi, aku gak pernah menyangka hubungan mereka sedekat itu. Aku baca setiap baris chat dengan mata panas dan tangan gemetar. "Kamu udah makan sayang?" tulis Nia di satu pesan. Lalu balasan dari Raka muncul di bawahnya. "Udah, tapi kayaknya gak seenak makan bareng kamu." Hatiku langsung seperti diremas. Aku terus scroll ke bawah, dan yang kutemukan malah lebih menyakitkan. Mereka saling kirim emoji hati, saling goda, bahkan sempat mengirim foto-foto selfie dengan caption yang cuma mereka berdua yang ngerti. Air mataku jatuh begitu saja. Aku gak sanggup baca, tapi juga gak bisa berhenti. Setiap kata terasa seperti pisau kecil yang menusuk hatiku pelan-pelan. Aku gak percaya suamiku, orang yang selama ini kuanggap setia, bisa melakukan ini cuma karena satu grup WhatsApp, hanya karena candaan. Tapi dari situ semuanya mulai berubah. Saat Raka keluar dari kamar mandi, aku masih duduk di ujung ranjang dengan HP di tanganku. Mataku merah, wajahku basah karena air mata. Dia langsung berhenti di tempat, menatapku dengan tatapan panik. "Din, kenapa?" Suaranya pelan, tapi gugup. Aku nggak bisa jawab. Aku cuma mengangkat HP itu dan berkata pelan, hampir berbisik, "Mas, aku udah baca semua chatmu." Dia langsung terdiam. Warna wajahnya berubah. Tangannya berusaha mengambil HP itu, tapi aku menahan. "Kamu bilang ini cuma grup kantor, tapi sejak kapan grup kantor pakai panggilan sayang?" Suaraku bergetar, tapi mataku menatap langsung ke arahnya. "Dina, aku gak bermaksud apa-apa. Itu cuma bercanda," katanya cepat. Tapi kalimat itu justru bikin hatiku semakin perih. "Bercanda?" Aku hampir berteriak. Suaraku pecah. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak ngerti mana bercanda dan mana flirting?" Raka diam, tertunduk. Mungkin dia menyesal,
Tapi buatku saat itu, penyesalan sudah terlambat. Aku gak sanggup lagi menahan air mata. Aku nangis saya dejadenia malam itu. Suaraku pecah, napasku berat. Dan setiap kali aku ingat isi chat itu, rasanya dada ini mau meledak. Raka mencoba menjelaskan. Katanya dia cuma butuh hiburan, cuma butuh teman ngobrol. Katanya dia gak pernah niat selingkuh. Tapi apapun alasannya, buatku itu tetap pengkhianatan. Karena aku tahu, cinta gak cuma bisa rusak karena perselingkuhan fisik, tapi juga karena hati yang mulai berbagi dengan orang lain. Malam itu terasa begitu panjang. Rumah yang biasanya hangat, mendadak sunyi dan dingin. Anak kami sudah tidur, tapi aku dan Raka duduk di ruangan yang sama tanpa tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa menatap kosong. Sementara dia berkali-kali bilang maaf. Tapi maaf itu nggak cukup. Aku nggak tahu harus percaya lagi atau tidak. Dalam hati aku berdoa, semoga ini cuma mimpi buruk. Tapi sayangnya, semua yang kulihat malam itu nyata. Grup WhatsApp yang dulu kuanggap sepele, ternyata jadi alasan kenapa rumah tanggaku mulai retak. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah kami berubah menjadi tempat yang asing. Tidak ada lagi tawa kecil di meja makan, tidak ada obrolan santai sebelum tidur, tidak ada canda anak kami yang disambut tawa hangat dari Raka. Kami masih tinggal serumah, tapi rasanya seperti hidup berdampingan dengan orang yang tidak lagi aku kenal. Aku masih menjalankan rutinitas seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, tapi semuanya terasa hambar. Setiap kali aku menatap wajah Raka, bayangan percakapan itu selalu muncul di kepalaku, seolah mengingatkanku bahwa orang di depanku ini adalah orang yang telah menghancurkan hatiku. Raka mencoba memperbaiki semuanya. Dia menghapus grup WhatsApp itu di hadapanku, memblokir Nia, bahkan mengganti nomornya. Dia meminta maaf berkali-kali, memelukku sambil menangis, dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tapi buatku, semua itu tidak langsung menghapus luka. Kata maaf terdengar terlalu ringan untuk menutupi rasa sakit yang begitu dalam. Aku hanya bisa diam setiap kali dia mencoba menjelaskan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena antara marah dan sedih, aku merasa kosong. Setiap malam dia berusaha mendekat, berusaha bicara, tapi aku hanya membalas seperlunya. Aku tahu dia berusaha keras, tapi hatiku masih penuh luka. Aku tidak lagi bisa mempercayainya sepenuhnya. Ada rasa takut setiap kali melihat dia menggenggam ponsel. Walau dia selalu berusaha menunjukkan semua pesannya, rasa curiga itu tidak mudah hilang. Aku bisa saja tersenyum di depannya, tapi dalam hati, aku masih waspada. Aku sadar, kadang yang menghancurkan rumah tangga bukan hanya perselingkuhan fisik, tapi bagaimana seseorang bisa memberikan perhatian dan perasaannya kepada orang lain selain pasangannya. Itu yang paling menyakitkan, bukan karena dia menyentuh orang lain, tapi karena dia sudah membiarkan hatinya disentuh oleh seseorang yang bukan aku. Satu chat kecil, satu candaan ringan, bisa menjadi racun yang pelen-pelen menyebar dan merusak kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih sanggup mempertahankan semua ini? Aku masih mencintai Raka. Aku tahu itu. Tapi cinta yang disertai luka terasa berat. Kadang aku ingin pergi, tapi setiap kali melihat wajah anak kami, hatiku luluh. Aku tidak ingin dia tumbuh tanpa kedua orang tuanya. Maka aku bertahan, bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku masih ingin mencoba memperbaiki semuanya. Raka sekarang lebih banyak di rumah. Dia berusaha menunjukkan kalau dia serius berubah. Tidak ada lagi ponsel di tangan saat makan malam. Tidak ada lagi tawa kecil di tengah malam. Dia mulai lebih terbuka, menceritakan semua hal yang terjadi di kantornya, bahkan hal-hal kecil yang dulu tidak penting. Tapi meski begitu, aku tahu dia juga merasa bersalah. Setiap kali aku terdiam terlalu lama, dia akan menatapku penuh cemas,
seolah takut aku akan pergi kapan saja. Aku sendiri sedang berjuang untuk memaafkan, berjuang untuk mempercayai lagi, tapi setiap kali ada notifikasi WhatsApp muncul di HP-nya, entah kenapa dadaku masih bergetar. Sekalipun dia langsung menunjukkan siapa yang mengirim pesan, rasa was-was itu tetap ada. Aku benci perasaan ini, perasaan curiga yang membuatku seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi aku tidak bisa mengusirnya begitu saja. Malam-malamku kini dipenuhi renungan. Aku sering memandangi Raka yang tertidur di sampingku sambil bertanya dalam hati, apakah dia masih memikirkan perempuan itu? Atau mungkin sekarang dia benar-benar menyesal? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, bisa disatukan lagi. Tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Aku masih di sini, berusaha pelen-pelen menyembuhkan hati yang rusak. Aku tidak tahu apakah nanti bisa kembali seperti dulu. Tapi aku ingin mencoba. Karena di balik semua luka ini, aku masih punya satu hal yang membuatku bertahan harapan, bahwa suatu hari nanti aku bisa benar-benar memaafkannya. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku butuh damai di hatiku sendiri. Kadang yang terlihat sepele seperti satu grup WhatsApp bisa jadi awal kehancuran. Rumah tangga, kalau nggak dijaga batasnya, karena kepercayaan itu rapuh dan sekali pecah, butuh waktu lama untuk menyatukannya lagi. Kadang kita nggak sadar, satu candaan kecil, satu chat ringan, bisa jadi awal dari luka yang dalam. Dari cerita Dina dan Raka, kita belajar bahwa kepercayaan itu mahal. Dan sekali rusak, gak mudah untuk diperbaiki. Jadi, buat kamu yang lagi berumah tangga, jaga komunikasi, jaga batas, dan jangan biarkan hal kecil menghancurkan kebahagiaan yang udah kamu bangun bersama. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang bisa ambil pelajaran dari kisah nyata ini. Sampai ketemu di video berikutnya dengan kisah nyata lainnya yang mungkin bisa membuka mata kita semua.